Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Maisila Edelwis dengan NIM 8605592815. Mata kuliah Filsafat Ilmu UPWJJ UT Palembang, Salut Tunas Harapan Babat Supat. Prodi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Ini adalah tugas pertama saya dengan Ibu Tutor Tri Wahyu Setianingrum, SPD MSc. Baiklah, di tugas pertama ini, topik yang akan dibahas: peran ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam membentuk dasar-dasar filsafat ilmu. Peran ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam filsafat ilmu. Menurut pendapat saya, ontologi, epistemologi, dan aksiologi itu sebenarnya bukan sesuatu yang jauh dari kehidupan kita. Justru tanpa kita sadari, kita sering menggunakannya setiap hari ketika menghadapi masalah dan mencari solusi. Yang pertama itu ontologi. Ontologi adalah apa yang dikaji. Menurut pendapat saya, ontologi adalah tahapan awal ketika kita mulai menyadari apa yang sedang kita hadapi atau pelajari. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, misalnya saya merasa sulit memahami pelajaran saat belajar di rumah. Di sini saya mulai bertanya dalam diri saya sendiri. Yang pertama itu, kenapa sih saya tidak paham? Yang kedua, apa sebenarnya masalahnya? Berarti yang saya kaji adalah kesulitan memahami pembelajaran. Jadi, ontologi itu membantu kita menentukan apa masalah atau objek yang sedang kita pikirkan. Baiklah, yang kedua, epistemologi, yaitu bagaimana cara mengetahui. Menurut pendapat saya, setelah kita tahu masalahnya, kita pasti akan mencari cara untuk memahami atau menyelesaikannya. Di sini, peran epistemologi. Contoh sehari-hari, saya tidak langsung menyerah, tetapi mencoba. Yang pertama, mengulang membaca materi. Yang kedua, menonton penjelasan di video. Yang ketiga, bertanya kepada teman. Yang keempat, mencoba mengerjakan soal latihan. Dari situ, saya mulai paham bagaimana yang sulit dan bagaimana cara yang mudah untuk mengatasinya. Artinya, saya memperoleh pengetahuan melalui usaha, pengalaman, dan cara yang teratur, bukan asal menebak saja. Baiklah, yang ketiga, aksiologi, yaitu untuk apa ilmu digunakan. Menurut pendapat saya, setelah kita mendapatkan pengetahuan, yang paling penting adalah bagaimana kita mengembangkannya atau menggunakannya. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, setelah saya tahu dan saya pelajari yang lebih efektif, yang pertama itu saya mulai belajar lebih teratur. Yang kedua, tidak menunda-nunda pelajaran. Yang ketiga, lebih percaya diri saat mengerjakan tugas. Hasilnya, saya jadi lebih paham dan nilai saya juga meningkat. Di sini terlihat bahwa ilmu digunakan untuk membawa perubahan yang baik dalam diri kita sendiri. Ini adalah contoh gambar. Yang pertama itu adalah ontologi. Apa yang dikaji? Menyadari masalah, sulit memahami pembelajaran. Ini adalah foto saya saat sedang memikirkan, kenapa saya tidak paham? Yang kedua, epistemologi. Bagaimana cara mengetahui? Ini adalah foto saya sedang belajar, membaca, menonton, bertanya, dan latihan. Yang ketiga, aksiologi. Untuk apa ilmu digunakan? Ini adalah hasil pembelajaran saya. Menggunakan ilmu, lebih paham, percaya diri, dan hasil belajar menjadi lebih meningkat. Keterkaitan ketiganya. Menurut pendapat saya, ketika hal ini saling berhubungan dan tidak bisa dipisahkan. Masih dari contoh tadi, yang pertama itu ontologi. Saya menyadari masalah sama dengan sulit memahami pelajaran. Yang kedua, epistemologi. Saya mencari cara untuk memahami.
Dan yang ketiga, aksiologi. Saya menggunakan cara itu untuk memperbaiki hasil belajar saya. Kalau salah satu tidak ada, yang pertama itu tanpa ontologi, kita tidak tahu masalahnya itu apa. Dan yang kedua, tanpa epistemologi, kita tidak tahu cara mencari solusinya itu juga apa. Dan yang ketiga, tanpa aksiologi, ilmu tidak memberi manfaat bagi kita. Jadi, kesimpulannya, menurut pendapat saya, ontologi, epistemologi, dan aksiologi adalah dasar penting dalam filsafat ilmu karena membantu kita berpikir lebih terarah dan teratur. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sebenarnya sering melakukannya, menyadari masalah, mencari solusi, dan menggunakan hasilnya untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih, sekian materi dari saya. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're